G-Friends, masalah ketenaga kerjaan hingga saat ini menjadi salah satu isu hangat yang sering diperbincangkan. Angka pengangguran, jumlah lapangan kerja, hingga rumor masuknya tenaga kerja asing kerap jadi tema pemberitaan di tanah air. Gak cuma itu G-Friends, kemampuan pribadi dari setiap orang juga menjadi faktor kesulitan pencari pekerjaan di Indonesia. Ditambah lagi di masa sekarang, lowongan pekerjaan semakin sulit untuk ditemukan, bahkan gak sedikit juga yang berdampak pada pemutusan kerja para karyawan. Hal ini dibuktikan dengan membludaknya para pencari kerja ketika diadakan job fair, seperti yang terjadi di Batam beberapa waktu lalu. Mereka yang datang jumlahnya ribuan nih. Mereka berdesakan, berhimpitan, bahkan sampai ada yang pingsan G-Friends. Semua ini demi mendapatkan sebuah pekerjaan. Dan itu baru di Batam aja G-Friends, belum di kota-kota lainnya. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi hal ini? Selanjutnya dalam G24 Karya untuk semua golongan. G-Friends, data Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan bahwa tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan di tahun 2020 lalu mencapai 3,05 juta orang. Bahkan diperkirakan akan ada tambahan pengangguran hingga 5,23 juta jika kondisi ekonomi Indonesia semakin sulit. Jumlah tersebut dapat lebih besar di lapangan karena jumlah pencari kerja semakin tinggi sejak awal tahun 2020. Kondisi tersebut dapat dilihat dari pendaftar program Kartu Prakerja yang mencapai 10,8 juta jiwa. Melihat hal tersebut, pemerintah terus berupaya memberikan jaminan ketersediaan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat Indonesia dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Kebijakan pemerintah untuk memberikan berbagai insentif serta fasilitas kemudahan dalam perizinan akan memperbesar peluang dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Undang-undang ini terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Nah, ada dua hal. Satu, menyiapkan mereka untuk bekerja, mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah memudahkan mereka untuk menjadi wira swasta. Jadi salah satu yang menjadi di Kartu Prakerja itu adalah melakukan training, retraining, sehingga membuat mereka bisa berpindah dari pekerjaan semula menjadi pekerjaan baru, atau mereka bisa menjadi wira swasta. Nah, untuk itu maka dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu diberi kemudahan untuk memulai usaha. Jadi untuk usaha menengah dan kecil itu cukup dengan pendaftaran. Kemudian yang kedua, untuk membentuk PT pun bisa PT tunggal dan sifatnya juga bisa secara online. Sehingga dengan pendaftaran orang sudah bisa mengakses kepada keuangan misalnya. Itu pembiayaan super mikro, bahkan ke KUR. Rumusan kebijakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya difokuskan pada sektor informal, tetapi juga ditujukan untuk menggenjot sektor lain, yang nantinya akan memperkuat perekonomian Indonesia ke depannya. Hal ini dikarenakan undang-undang tersebut akan menjadi penjuru regulasi dari semua undang-undang serta aturan di Indonesia, di mana fokus kebijakannya adalah mengurai tumpang tindih regulasi di dalam negeri. Dan berbagai kemudahan yang diberikan Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan mampu menciptakan keleluasaan bagi para pelaku UMKM dalam membangun kemandirian usaha. Jadi G-Friends, jangan takut keluar dari zona nyaman ya, untuk lebih melebarkan sayap kemajuan di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Demikian informasi G24 Karya untuk semua golongan.